Dan makanya kan saya bilang ini adalah salah satu karya seni ya, Febrian ya. Jadi kalau saya bilang tidak semua orang bisa membuat dengan estetika natural seperti ini, terutama konsep waterfall. Batu-batu ini terbuat dari kayu fosil nih. Fosil, ya? Usianya aja puluhan tahun. Halo Blazers semua, kembali lagi sama saya nih Febrian Saputra. Nah kali ini kita mau lanjut update lihat perkembangannya kolam bulat ya. Ini udah lumayan, udah ditata waterfall yang segi natural. Tuh, cakep. Udah mau jadi nyo. Berapa persen lagi? Ya ini 80 lah. Berarti besok udah jadi nih. Mungkin ya, tinggal itu lagi dites tuh sama air debetnya, jatuhnya airnya gimana. Ini memang dibentuk secara airnya tuh jatuhnya nggak rata nyo. Oh, nah ini keluar ya malahan ya. Tuh, Pak Ade sambil pasang burung. Halo, selamat. Apa ini sore apa siang ya? Siang menjelang sore. Panas-panasan. Nah ini kita. yang saya pernah bahas bahwa salah satu tahapan paling rumit dalam kita membuat kolam ini adalah proses finishingnya. Proses finishing ya, ya, karena Aan, Febrian sama Norma bisa lihat kalau kita bikin kolam ini rata-rata finishing kita di atas kolam yang standar. Kalau cuman finishing air terjun kotak biasa, batu tinggal ditempel-tempel sebentar jadi itu. Tapi bener. Ini kan kemarin Febrian tahu sendiri, saya dengan tim saya, Mas Dimas, terus minta saran kamu, Omu juga, kita ibaratnya desain ini aja lamanya setengah mati ya, kan gitu loh. Nah ini pun sudah jadi, saya kepengen tahu alirannya seperti apa, dites dulu airnya, kemudian penampakannya seperti apa, nanti pencahayaannya, lightingnya malam seperti apa, itu kan nanti mesti kita pikirin semua. Jadi makanya nggak bisa kita buru-buru. Dan makanya kan saya bilang ini adalah salah satu karya seni ya, Febrian ya. Jadi kalau saya bilang tidak semua orang bisa membuat dengan estetika natural seperti ini, terutama konsep waterfall atau air terjunnya. Dan saya pernah coba dengan orang yang memang nggak ngerti, jadinya kaku. Kaku ya? Kaku jelek. Dan ini sedikit saya mau bahas nih. Ini batu-batu ini terbuat dari kayu fosil nih. Fosil, ya? Usianya aja puluhan tahun. Puluhan tahun, harganya cukup lumayan juga. Jadi makanya sekali lagi teman-teman, spek dan kriteria finishing ini menentukan harganya juga otomatis. Bener. Ya ini kemarin saya kalau nggak salah untuk belanja hanya batu fosilnya aja, belum batu yang lain, itu udah 5 juta lebih. Batu fosilnya. Jadi ini bener-bener kayu ya, ini bukan batu ya. Ini kayu yang usianya puluhan tahun sudah seperti batu. Keras sekali, bentuknya seperti karang. Dan memang saya suka sekali karena ini secara penampakan bentuknya juga asik. Bahkan ini barangnya di Semarang juga terbatas. Kemarin sempat ada yang bagus ya Mas, tapi udah diambil orang ya. Nah, jadi barang aja sampai rebutan. Terus ini asli tuh bohong. Asli juga. Dan itu nanti kita rawat juga. Nanti ini masih letak bongsanya masih random sih, dalam artian nanti masih bisa kita sesuaikan lagi. Ini cuman buat untuk kurang lebih ya penataannya seperti apa. Nanti Norma bisa shoot dari depan sini. Kalau nanti ini sudah jadi, semoga minggu depan udah bisa running kolamnya. Finishing waterfallnya, semua media udah kita install juga. Nah saya kepengen nanti makanya Febrian setting juga untuk pencahayaan waktu malam. Nah ini penting sekali, nanti titik-titik mana yang kita sorot lampu, spot mana yang kita kasih lampu, kita kasih penerangan, itu kan menentukan untuk airnya yang bagus. Smaker itu apa nyok? Ntar ada kabut keluar. Oh, kayak aquascape gitu. Ya pokoknya intinya ya memang kita harus sabar karena tidak bisa sesimpel itu. Kalau saya cuman mungkin finishingnya seperti kolam-kolam lain, cuman bentuknya air terjun kotak, kasih tutup kayu, selesai udah ya? Kemarin udah beres.
Kemarin udah beres. Ini kan kita pengen estetikanya. Ya, pengen sesuatu yang beda lah intinya. Betul. Semoga nanti kalau udah jadi tuh di sana juga kita lagi perluasan ya, normal. Itu jadi buat apa tuh, Om? Itu nanti rencana. Nah, ini nih saya masih dilema. Saya kepengen saya kasih rumput Jepang seperti ini juga. Nah, kemarin saya sama tim saya ke customer ada yang konsepnya itu taman pasir. Taman pasir itu kok cantik juga. Nah, ini saya lagi pikirin, makanya nantinya mau rumput atau mau pasir nanti masih saya pikirin. Yang jelas di sini nanti ada satu aviari untuk burung-burung paruh bengkok. Ya, jadi satu tempat nanti keren lah pokoknya kalau udah jadi. Buat teman-teman terutama yang ada di Semarang sekitarnya ataupun luar kota, kalau mau mampir nanti kalau udah jadi ada rooftopnya segala, tinggal saya jamin bikin betah lama di sini. Ya, suasana juga kita bikin seperti benar-benar di alam. Tinggal bikin kafenya doang. Makanya kan beberapa pohon-pohon ini yang bentuknya bagus-bagus juga kita pertahanin semua, nggak kita tebang. Tapi nanti intinya ya kalau udah jadi baru kelihatan bagus lah. Ini kan nanti lagi perapian kontur tanahnya dulu. Kemudian nanti kalau jadi, maksud saya tuh rumput sampai batas pohon ini, ke sana ini taman pasir. Taman pasir ya? Nah, taman pasirnya nanti kita mau bikin oriental, mau bikin Japanese, atau mau bikin Eropa. Nah, itu nanti kan selera. Kita sesuaikan selera. Karena kemarin saya lihat ternyata taman pasir itu satu perawatannya mudah. Iya kan? Ya kan, nggak perlu dipotongin, nggak perlu ngerapiin rumput kan. Kalau ini yang rumput-rumput ini kan coba nih baru berapa minggu aja udah lebat. Udah nggak rapi seperti ini kan. Ini. Nah, semoga nanti juga buat kita kan ada blackbird juga, nanti burung-burung yang kita latih di sini, yang kita ibaratnya mapanin di sini, mereka juga betah nih. Ini si Sali ini juga dia udah hafal rumah, dia udah tahu lingkungan sini. Memang dia terbangnya belum bagus. Ini anak nih bondingnya bagus, tapi mental terbangnya masih kurang. Jadi kalau saya terbangin itu pendek-pendek, kalau nggak nemplok di kabel. Tapi dia udah hafal rumah ini, daerah sini udah hafal. Nggak tahu mungkin dia ngafalin pohon-pohonnya atau tamannya, tapi saya pernah sengaja saya diemin waktu di kabel, saya tinggal masuk, ya di situ terus. Ya, di situ ya. Terus turun ke meja, terus begitu datang dia terbang lagi kan ke saya. Takutnya kan kalau misalnya ya tetap harus diawasi sih. Cuman intinya memang kita ini suasana kita buat untuk burung-burung kesayangan maupun nanti koi-koi kesayangan kita bisa apa ya? Bisa benar-benar bikin mereka nyaman juga lah. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita langsung nikmatin menu utama the bestnya dari Alcoveri. Ya? Alcoveri sekali lagi ada di jalan Diponegoro nomor 2 Semarang, teman-teman. 2B Om. 2B ya? 2B. Tadi seperti teman-teman sudah lihat review tempatnya asik banget, tempatnya keren banget. Bersih juga Om. Untuk nongkrong juga asik, dan ini dari kota juga nggak jauh. Nggak jauh. Lama-lama kita langsung ngicipin dulu ya. Pesan apa nih Om? Ini macam-macam sih. Nah, ini saya nih salah satu makanan favorit saya nih di sini nih. Apa itu? Ini namanya empal gentong. Khas Cirebon. Khas Cirebon, tapi di Semarang ada. Kita di Alcoveri ada ya. Di Alcoveri ready ya. Kita langsung coba. Ini apa? Ayam goreng bawang kok. Nih. Ayam goreng bawang. Sambelnya kayaknya asik nih. Asik nih kayaknya nih. Mantep tuh. Jadi teman-teman kalau yang kesini pastikan salah satu menu yang tadi kita cobain mesti coba. Ya, fasilitasnya cukup lengkap. Ada smoking area, jadi khusus teman-teman yang ngerokok kita bisa nongkrong duduknya di smoking area. Yang kita sekarang lagi review makanannya ini ada di yang room ber-AC. Pokoknya intinya mantep, recommended sekali ya. Oke. Sekali lagi ingat-ingat Alcoveri di Semarang, Jalan Diponegoro nomor 2 B ya, di Siranda sebelah kiri jalan, di ruko-ruko di lantai 2. Tempatnya Kapolda naik dikit ya. Oke, recommended sekali dan ditunggu kedatangannya teman-teman dan best people. Bye. Ini kira-kira berapa lagi nih Om? Ya, ini seminggu lagi lah target. Seminggu lagi jadi ya. Seminggu lagi target. Habis ini kelar kita fokus yang paling gede, kolam yang paling gede. Hampir 40 ton itu. Nah, itu juga nanti lagi saya pikirin air terjunnya saya pengen beda lagi. Kalau yang itu kan yang kolam angka 8 dia seperti kayak di sungai. Sungai batuannya kan batuan sungai-sungai yang seperti ini kan gitu. Kalau ini kan ada karang-karangnya, ada nuansa-nuansa seperti kayak tebing. Ya kan. Nah, nanti yang di sana beda lagi. Ya. Hutan mungkin kali. Nah, mungkin hutan tuh ide bagus juga, hutan tropis. Hutan tropis atau hutan-hutan yang seperti kayak di Amazon kan, pohonnya lebat-lebat tinggi-tinggi. Nah, itu nanti kita akan bikin. Dan tentu saja teman-teman kemarin ada yang nanya ke saya, Pak, bikin seperti ini berapa budgetnya kurang lebih. Sempat ada yang WA, saya kasih tahu, loh kok mahal ya. Saya ngomong semua ada harga ada rupa kan. Iya benar. Kalau kita kepengen murah ya
Saya yakin kalau kita nggak punya pengalaman buat sendiri ini juga nggak bisa. Kalau kolam itu penting nih menurut Ya, saya loh, penghobi kalau- koi kolam nomor 1. Paling penting malah Paling saya. penting, Iya. iya. Kalau ikan kita bisa gonta-ganti gampang, tapi kalau Kalau kolam ini udah kan udah salah salah selamanya. selamanya. Dan yang efeknya- paling mengkhawatirkan kalau kolam salah ini koinya terutama sering mati. Nah ya, efeknya Iya. kan ke koi kan. Koinya sering mati, koinya nanti Kopinya nggak nggak bisa enak, itunya bagus, nggak ya. enak. Kalau udah bener selamanya. Iya. Sebenarnya Ya. sama sih Om. Nanti Sali bisa main-main di sini ya. Kalau misalkan salah pun ulang lagi, budgetnya sama. Sama. Dan malah menghabiskan Lebih malah bisa pikiran, lebih. menghabiskan waktu, Heeh. menghabiskan apa namanya? Intinya kita mau happy malah jadi nggak happy kan, bete ngeliat kolam kita bermasalah. Ibarat katanya sekalipun mahal jadi beres tapi selamanya. Ya, makanya kan saya selalu kalau bikin kolam, intinya yang semampu saya yang bisa, saya yang terbaik supaya hasilnya sekali ini bisa ibaratnya jangka panjang. Dan semua kolam saya yang lama nih, terutama yang di depan kamar saya itu, usia kan udah mau 10 tahun, sampai sekarang nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Iya. Nah Dan itu. Padahal teknologinya masih kuno loh. Teknologi masih kuno, penggunaan media dan lain-lain juga belum sebagus ini, tapi Tapi benar. ya, Febrian sistemnya. bisa lihat beberapa ikan dari sana sudah banyak yang dapat prestasi yang paling tinggi dari kolam itu. Nanti kapan-kapan kita review deh kolam Boleh. jelek kita yang paling lama itu. Boleh. Sebetulnya saya ada story-nya itu justru pertamanya di situ. Itu saya pernah naikin ikan hasil dari pembesaran di kolam itu. Soa, saya masih ingat dari Farm Isa, kebetulan diambil sama customer Surabaya. Waktu itu Sio di Kediri pernah runner up Grand Champion. Runner up Grand Champion 65 Di BU. kolam kecil itu. Kolam ya. kecil, kolam yang menurut saya juga waktu itu budgetnya sangat murah sekali. Tapi memang beberapa media udah saya upgrade. Oh. Cuman kalau bentuknya ya masih seperti itu, karena kan dulu saya juga waktu 9 tahun, 8 tahun yang lalu kan pengalamannya juga belum banyak, Febrian. Kalau ini udah di tahun ke-10 kan saya udah bangun mungkin puluhan kolam ya. 50 udah lebih kayaknya yang kita bangun. Hampir semua di kota, terutama di Semarang paling banyak memang. Nah itu jadi kita sekarang ibaratnya secara pengalaman, experience dan update-nya perkembangan kolam seperti apa, sistemnya seperti apa, filternya seperti apa, kita ngikutin terus. Udah ngikutin gitu terus ya. Kita belajar terus. Termasuk penggunaan isi medianya, sistem kolamnya, peralatannya itu kita apa. ngikutin semua. Ya keren kan? Keren ya, normal ya, asik ya. Ya ini nanti bisa jadi tempat nongkrong. Yang pasti ikan-ikan juga supaya harapannya bisa growth bagus di kolam ini. Selain ikannya bagus, kita nikmati kolamnya Enak. juga enak gitu loh. Itu kan yang penting. Bahkan ada beberapa kemarin teman saya datang ke sini dia ngomong, kalau nggak dikasih ikan koi pun nih udah indah ini. Udah loh. indah. Nah itu kan apalagi didukung dengan koi yang bagus. Ayo terbang. Nggak apa-apa itu Om. Nggak apa-apa. Paling kabel tuh. Nah, Oh, gitu. nanti balik tapi. Sali. Tapi dipanggil turun dia ya. Hah? Dipanggil gitu turun ya dia. Nanti turun sendiri kalau bosen. Tapi dia nggak mau jauh-jauh. Mentalnya masih kurang bagus. iya. Sali. Oh. Sali. Ya udah, gitu aja. Rumah, gue nggak akan jauh-jauh dari sini. Mungkin ya di situ aja ya. Ya, gitu ya. Oke, Jadi gitu ya. sekarang kita fokus untuk finishing. Mungkin harapannya seminggu lagi sudah bisa running. Nah, Kita setelah nanti running update ini, lagi ya Om. nah, Kalau udah running ya Om. setelah running ini nanti kita akan persiapkan ikan-ikan pilihan yang nanti akan kita masukin ke kolam sini juga. Dan itu Oke. momen paling mengasihkan. Oke. Waktu ngisi ikan itu paling Isikan ya, mengasihkan. Ya. pilih warnanya, Pilih warnanya. sesuaiin dari apa segi estetikanya dilihat Iya, tuh gimana. Warna itu pengaruh penting buat pemilihan kolam yang supaya Ya ini dilihat paling itu tinggal cantik. ngecat, ngerapiin. Pasang batu alam Batu atas, alam. ngecat, ngetes itu Ya. selesai. Sudah. berarti. Nah, oke. Oke, terima teman-teman, kasih yang buat sudah teman-teman semua menonton yang selalu. mau bikin pond model apa, itu kita bisa menyesuaikan secara kriteria Anda semua ya. Bisa by request juga. Bisa kayak gini atau kayak yang angka 8 atau minimalis kotak biasa itu kita juga bisa. Atau bahkan kalian kalau mau misalkan cari ikan, koi, kita juga menyediakan kolam ikannya plus kolam pembuatannya. Oke, buat teman-teman jangan lupa follow Instagram kita di Blaze Channel dan follow Ngomong-ngomong Instagramnya. sedikit nih, barunya ada yang Mac-nya Blaze Channel baru ya? Alhamdulillah. Wah, ini udah kaya-kaya ya, bisa beli Mac mahal ya. Wah, saya juga baru tahu nih. Alhamdulillah kok. Dikasih tahu tim Nah, ini Blaze Sali ya. nih. Sali. Nah, Jadi kita mau- intinya terima kasih sekali Terima ya teman-teman kasih buat yang sudah dukungan kalian menonton semua ya. selalu mendukung kami dari
belum punya apa-apa, ya semoga ke depan bisa Lebih terus memperbaiki secara kualitas video, kualitas suara, kualitas tema kontennya maupun topik-topiknya, edukasinya, ya semoga intinya bisa bermanfaat. Gitu. Nah, oke. Ini Sali, oh balik. Tuh. Kita Cuman, mau ngurus Sali dulu. Cukup dia sekian. nggak mau jauh-jauh. See you next time. Bye.